Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Inilah kuat Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Hai adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Pasti dahsyat, luar biasa. Kita ketemu lagi di ibadah Kids Immanuel Garut. Saya percaya udah pada siap-siap semua ya, oke? Udah siap-siap semua ya untuk mengikuti ibadah kita saat ini. Oke, udah pada mandi, udah duduk dengan santai di depan kamera atau di depan TV yang ada. Depan TV bukan kamera kayak di depan TV kami duduk. Oh iya, depan TV atau di depan HP udah pada nonton ya, oke? Oke, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa ya. Oke, ambil sikap yang baik, lipatkan tangannya, dan mari kita berdoa. Kayak berdoa ya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap berglori bagi Tuhan, kami siap bernyanyi bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke, udah siap semua ya? Nah, sekarang ada gerakan yang kita pelajari supaya lebih semangat lagi untuk mengikuti ibadahnya. Oke? Nah, saat ini bukan hanya Kayanu yang mempraktekkan gerakannya, tapi ada teman Kayanu. Mau tahu siapa dia? Mau tahu siapa dia? Oke, ada teman kita namanya Maxwell. Oke, saat ini kami undang kita bangkit berdiri semua. Adik-adik yang ada, ayo berdiri dong sebelum kita mempelajari gerakannya. Oke, udah berdiri semua. Nah, gerakannya ada 3 kali tahap dan perhatikan baik-baik ya. Kami perhatikan dan supaya kita bisa mempergerakan gerakan ini nanti. Oke? Nah, Maxwell, ada 3 kali tahap gerakannya. Kalau Kayanu bilang begini, door, jawabnya apa? Door. Kalau Kayanu bilang bom, jawabnya apa? Wah. Nah, kalau Kayanu bilang door, ekspresinya gimana? Nggak kena. Bebas ya ekspresinya, nggak kena. Nah. Oke, sekali lagi Kayanu tanya. Kalau Kayanu bilang door, gerakannya gimana? Door. Kalau Kayanu bilang bom, ekspresinya gimana? Wah. Kalau Kayanu bilang door. Gak kena. Oke. Kita perhatikan ya. Teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton, cari temannya supaya bisa saling mempergerakan gerakan ini. Oke? Udah siap? Udah siap. Kami perhatikan ya berdua dengan teman Maxwell. Oke. Siap Maxwell? Siap. Siap. Oke. Door. 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 Bom. Wah. Door. Gak kena. Oke, udah. Sekali lagi ya. Door. 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 Bom. Wah. Door. Gak kena. Nggak kena. Oke. Itu ya gerakannya. Kita memperhatikan lebih cepat lagi ya. Oke? Lebih cepat lagi Maxwell ya. Oke? Perhatikan kayak ngomongnya, perhatikan ekspresimu dan gimana gerakannya. Oke? Udah siap? Siap. Door. Door. Bom. Wah. Door. Gak. Nggak kena. Coba Maxwell bikin sama kayak gimana? Door.
Dor. 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 Bob. Wah. Dor 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 dor. Wah. Kayak nu bingung juga, lupa. Oke, begitu gerakannya. Saya percaya biarlah lebih semangat lagi untuk mengikuti ibadahnya. Udah siap belum? Udah siap? Silakan duduk dulu. Nah, udah. Sekarang kita ikuti ibadahnya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo adik-adik semuanya, kita mau puji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, ikutin gerakan kami ya. Krip, 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 si gelap datang untuk padamkan sinarmu. Dia menghambat kita untuk beritakan bahwa Yesuslah Tuhan. Biar sinarmu, wow, bercahaya, wow, biar terang Yesus selalu menyinarimu. Si monster itu kecil, Tuhan kita besar. Jangan takut, kita kalahkan dia dengan sebuah teriak. Biar sinarmu, wow, bercahaya, wow, biar terang Yesus selalu menyinarimu. Biar sinarmu, wow, bercahaya, wow, biar terang Yesus selalu menyinarimu. Biar sinarmu, wow, bercahaya, wow, biar terang Yesus selalu menyinarimu. Biar sinarmu, wow, bercahaya, wow, biar terang Yesus selalu menyinarimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam,
adik-adik. Nah, gimana tadi? Seru nggak memuji Tuhannya? Nah, sekarang karena kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk adik-adik ambil Alkitabnya, kita siapin dulu Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak kasih waktu ya, kakak hitung sampai 5 loh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, mari kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tunduk kepala, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami pengertian yang tinggi untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sebelum kita buka Alkitab kita. Siapa di sini yang tidak tahu dengan aturan? Ayo. Siapa? Pastinya kita semua tahu apa itu aturan. Nah, tapi adik-adik, aturan itu sebenarnya diciptakan bukan untuk mengekang kita, untuk tidak melakukan sesuatu hal, tetapi aturan itu dibuat supaya kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih taat, lebih dengar-dengaran. Bahkan ada contoh di dalam Alkitab. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama ya. Siapin Alkitabnya, dibuka Alkitabnya di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ke-100. 98, 99, 100. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, lalu beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, adik-adik, itu merupakan 10 firman Tuhan, ke-10 firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Adik-adik tahu, kisah ini dimulai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sampai kepada
Gunung Sinai, di mana waktu itu Tuhan menyampaikan, Tuhan menyuruh Musa naik untuk menerima firman Tuhan. Adik-adik tahu, kakak hari ini membawakan tentang aturan yang harus kita taati. Ada banyak sekali aturan yang harus ditaati. Ini adalah 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Waktu Musa menerimanya, ada tujuan Tuhan memberikan 10 firman ini. Supaya apa? Supaya ketika mereka melakukannya, mereka menjadi orang-orang yang disenangi Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memberikan ke-10 aturan ini, ke-10 perintah ini, Tuhan mau mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kakak mau tanya kepada adik-adik, siapa di sini yang suka melanggar aturan? Ayo, siapa di sini yang suka melanggar aturan? Contoh, kalau di waktu zaman kalian lagi di sekolah, kan ada peraturan nih, kalau kita lagi ulangan, jangan mencontek. Ayo, siapa yang suka mencontek di sekolahnya, suka tanya-tanya sama teman di sebelahnya, jawabannya apa? Nah, adik-adik, itu salah satu namanya adalah pelanggaran yang sudah tidak mentaati aturan. Nah, adik-adik, tahu, tadi kakak kan sudah bilang, Tuhan kasih perintah 10 perintah ini, 10 firman ini kepada bangsa Israel supaya mereka taati dan mereka lakukan. Ketika mereka lakukan, hidup mereka diberkati, hidup mereka menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus taat juga kepada aturan-aturan yang ada. Bukan hanya aturan yang ada di dalam Alkitab, bukan hanya aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan, tetapi baik aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di rumah, kita harus taati. Kan ada banyak tuh peraturan, dan peraturan itu bukan diciptakan untuk mengekang kita, supaya kita tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Bukan, tetapi untuk tujuan yang lebih baik. Nah, adik-adik lihat waktu bangsa Israel, waktu Musa naik kan ke atas gunung Sinai. Musa naik ke atas gunung Sinai selama 40 hari di sana. Dia berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai Tuhan bikin 2 loh batu yang isinya 10 perintah ini bahkan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, karena Musa lama waktu ada di gunung Sinai itu, Musanya lama tidak turun-turun, bangsa Israel udah mulai mengeluh. Dan akhirnya apa? Akhirnya bangsa Israel ini meminta untuk membuat sebuah patung sembahan, yaitu anak lembu emas tuangan. Nah, ini yang Tuhan marah, mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya ada akibat yang harus mereka terima, ada hukuman yang harus mereka terima. Nah, siapa di sini yang mau dihukum? Kakak tahu, bahkan kakak yakin semua kita tidak mau dihukum. Semua kita pastinya mau untuk disayang, tidak mau untuk dimarah-marah. Nah, adik-adik, kalau kita tidak mau dihukum, maka kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan, taat kepada setiap aturan-aturan yang ada. Ke-10 perintah ini Tuhan berikan, kita akan bagi menjadi 2 bagian. 4 bagian yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun bahkan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagian yang pertama ini, 4 hukum yang pertama ini ditujukan untuk kita lakukan terhadap Tuhan. Kita lakukan terhadap Tuhan, yang artinya kita datang bahwa kita hanya menyembah satu Allah saja. Tidak boleh ada Allah yang lain. Yang kita sembah adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang kita puji dan kita tinggikan namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang kedua, kita dilarang untuk membuat patung sembahan. Karena hanya dialah
Allah satu-satunya yang layak untuk terima setiap pujian kita. Bahkan ini merupakan perintah untuk kita supaya kita datang beribadah kepada Tuhan itu dengan sepenuh hati kita, setulus hati kita, dengan segenap hati kita. Dan hukum yang bagian yang kedua, 6 hukum yang kedua adalah perintah yang Tuhan berikan untuk kita mengasihi atau kita lakukan kepada sesama kita, saudara kita, teman kita, sepupu kita, keluarga kita, orang tua kita. Itu adalah hukum yang kedua, di mana hukum yang kedua itu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini barang milik sesamamu. Ini hukum supaya kita mengasihi orang lain, supaya kita menyayangi orang lain, orang-orang yang di sekitar kita. Adik-adik, kakak mau tegaskan, bahkan kakak ingatkan sekali lagi, kalau adik-adik taat, kehidupan adik-adik taat, beribadah sungguh-sungguh, bahkan taat untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan perkataan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati setiap kehidupan adik-adik. Dan bukan cuman adik-adik saja, tapi orang tua adik-adik juga, keluarga adik-adik juga akan diberkati. Nah, jadi ingat untuk selalu belajar taat dimulai dari sekarang. Taat dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke adik-adik, nah sekarang sebelum kita tutup firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, kakak memberikan tugas. Tugasnya yaitu bukan berupa ayat hafalan, tetapi tugasnya yaitu untuk menghafal 10 perintah Tuhan. Gampang kok. Ya, gampang. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah yang lain. Jangan membuat, yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, bahkan untuk menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini barang milik sesamamu. Nah adik-adik, oke? Dan adik-adik kirim ke nomor WhatsApp yang biasanya adik-adik kirim untuk mengirim ayat hafalan. Oke, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Bahkan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tutup, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat,
3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sukacitalah, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Gimana ibadahnya adik-adik? Luar biasa? Pasti dong. Udah bernyanyi, udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Gimana firman Tuhannya? Luar biasa kan? Luar biasa dong. Apa pesan firman Tuhan bagi kita semuanya adik-adik? Kita harus taat, kita harus dengan dengaran sama orang tua. Kalau orang tua udah atur, udah bilang peraturan harus jam segini makan sarapan paginya, harus sarapan paginya jam segitu juga. Kalau orang tua bilang harus jam segini batas main HP-nya, harus jam segitu juga batas main HP-nya. Begitu. Artinya mengikuti peraturan, taat dalam peraturan. Oke, siap laksanakan peraturan yang ada. Pasti siap dong. Oke, begitu anak-anak yang manis yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami mau akhiri ibadah kami. Maka dengan itu Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka. Berikan mereka hikmat, kepintaran yang dari Allah menjadi bagian anak-anak yang ada. Berkati orang tua mereka Tuhan. Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan Bapak yang baik. Dan Engkau cukupkan segala kebutuhan, keperluan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada. Mulai dari anak-anak yang kecil sampai yang besar Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa yang baik. Berkati terus mereka. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Inilah buah rohku.